Well, hola people, konnichiwa, back again bersama saya Alvin di channelnya Kudetek. Dan kalian tahu sendiri, aku tuh demen banget sama HP flagship. Kalian juga pasti demen kan sama HP flagship. Maksudnya, ya mantan flagship gitu. Karena kan aku nggak mampu kan beli flagship baru, kan harganya kan puluhan juta. Nah, dengan adanya HP-HP flagship tiap tahunnya, tuh bikin HP flagship tahun kemarin itu jadi turun harga. Contohnya ya kayak ini nih. Ini adalah Xiaomi Mi 8 Pro yang Explorer Edition atau yang versi transparan. Dulu, waktu 2018 pas baru keluar, nih HP sampai belasan juta, Pak. Sekarang berapa? Sekarang sih sekitar 3 jutaan lah. Ini menarik banget buat kita bahas karena memang Xiaomi Mi 8 itu banyak variannya ya. Mi 8 biasa, Mi 8 Pro, Mi 8 Lite, Mi 8T, Mi 8 SE, dan banyak banget. Nah, yang ku dapetin ini yang menurut aku sih special edition ya, bukan SE sih, yang Explorer Edition lah. Dan ingat, untuk yang Mi 8 Pro ini, yang Explorer Edition nggak masuk di Indonesia. Dia adanya di global atau di China lah gitu. Dan ini ngerilisnya sedikit loh. Jadi ya beruntung banget orang-orang yang dapat HP ini kan. Tapi dulu kan belinya belasan juta. Aku sih belinya nggak sampai segitu gitu ya. Dan sebenarnya aku tuh pengen nge-review Xiaomi Mi Mix 3 ya. Tapi ya udah keburu rusak duluan layarnya. Karena kan Mi Mix 3 sama Mi 8 itu kan satu lettingan gitu, atau ya satu generasi juga di 2018 bre. Ini aku beli HP-nya di marketplace Facebook. Ya harganya rahasia lah, pokoknya nggak sampai belasan juta gitu. Nah ntar aku jual nih pas udah kelar nge-review. Kondisinya gimana? Kondisinya full set box, lengkap banget dah asli. Dulu pas lihat boxnya tuh agak lebar ya, kayak boxnya Xiaomi Mi Mix 3 ini. Tapi unit yang ku beli boxnya tuh ukurannya biasa bre, kayak ukuran box Xiaomi Mi 8 biasa. Di paket pembeliannya aku dapat kartu garansi dari Bicel, ini distrinya kali ya. Terus di kotak hitam ada konverter USB Type-C to jack 3.5mm karena nggak ada lubang jack di HP ini. Ada manual book, free tempered glass sama softcase juga dari penjualnya. Lengkap kan? Nah, baru nih dapat unit HP-nya yang backdoor-nya memanjakan mata banget gitu. Terus ada kabel chargernya yang udah kusam banget kayak sempak lem yang nggak pernah dicuci. Dan terakhir ada adapter kaki 3 yang udah fast charging 18 watt. Tahun segitu 18 watt udah kenceng banget, Pak. Dan kenapa aku milih buat nge-review Xiaomi Mi 8 Pro ini? Ya karena pengen nyoba aja. Karena kan HP X flagship biasanya performanya masih bagus kan. Dan ini bakal jadi daily drive, tapi nanti bakal aku jual juga sih. Karena pengen nyobain aja gitu loh. Kalau alasannya kenapa ya karena ini harganya murah, ya kan? Terus dia ya buat aku sih cuma buat WA-an sama buat scrolling IG, TikTok udah cukup lah ya. Dan penggunanya emang nggak berat-berat sih, bukan gaming gitu kan. Ngegame intens di HP juga enggak. Ketiga alasannya desainnya cakep bre. Lihat aja nih backdoornya, transparan gimana gitu. Desainnya pun iPhone X wannabe gitu kan. Kelihatan jeroannya. Tuh ada chipset Snapdragon yang cakep banget. Ada tulisan Innovation for Everyone lagi. Dan fun fact-nya, ini tuh bukan chipset beneran, melainkan cuma stiker 2D biasa. Gimik lah bisa dibilang, tapi fair lah. Keren kok. Kalian ngeliatnya keren nggak sih? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya ngerasa desain kamera begini tuh udah nggak dipakai lagi di tahun ini ya. Dan kayak kelihatan kopong aja di belakang. Tapi ini selera ya, saat HP-HP sekarang pakai desain mengkotak, di Xiaomi Mi 8 Pro ini desainnya curve di bagian belakangnya, bukan di layarnya bre. Bikin feel genggamannya jadi lebih nyaman, tapi licin bre, karena bahan yang dipakai ini plastik atau mika gitu. Soal layarnya, ini udah pakai panel Super AMOLED yang udah HDR10 yang gak dikasih tahu berapa nits, tapi kalau udah HDR10 sih peaknya 1000 nits ya. Ukuran layarnya 6,21 inci dengan resolusi Full HD 1080x2248p. Soal rasio tuh bodinya sih tipis di bagian kanan kirinya, tapi di bagian dagu sama atasnya masih kelihatan tebel bre. Dan layarnya ini udah diproteksi Corning Gorilla Glass 5 yang udah include in-display fingerprint. Yap, untuk yang tipe Xiaomi Mi 8 Pro ini udah in-display fingerprint-nya. Kalau yang Mi 8 biasa kan masih di belakang ya fingerprint-nya. Keren kan Pak, HP 4 tahun lalu, 2018, fingerprint-nya di layar. Dan soal perihal spesifikasi ya, di zaman itu Xiaomi tuh lagi ngadain hashtag atau lagi rame tuh hashtag mending Xiaomi. Bener-bener yang namanya price to performance dari HP-nya Xiaomi nomor 1 dah. Kalau sekarang kan udah banyak pesaing lainnya ya. Malahan di beberapa tipe Xiaomi kelihatan overpriced bre. Jadi Xiaomi Mi 8 Pro ini pakai chipset X flagship-nya dari Qualcomm, itu Snapdragon 845 yang punya 4 core hybrid. 4 core utama punya clock speed 2,8 GHz dan 4 core lainnya di 1,5 GHz. Bahkan kalau dibandingkan sama Snapdragon 778G punyanya Galaxy A52s kemarin, Snapdragon 845 clock speed-nya 17% lebih kenceng bre.
Cuma ya gitu, umur nggak bisa bohong. Skor Antutunya jelas di bawah si Snapdragon 778G. Overall skornya Snapdragon 845 di Mi 8 Pro ini stabil di angka 410 ribuan skor. Tertinggal sekitar 15% dari skor overallnya Snapdragon 778G, sekitar 460 ribuan skor lah. Dan pas kita tes buat stabilisasinya pakai throttling test, HP ini cukup panas ya. Bisa dilihat grafiknya juga kalian ya gitulah. Pas kita bandingkan sama HP mantan flagship yang sekelas ini yang pakai Snapdragon 845 kayak Pixel 3, terus ada Xperia XZ3 sama LG G17 ya. Mi 8 Pro ini berada di posisi paling bawah. Kita ada benchmark pakai software 3D Mark juga. Pertama untuk Slingshot dapat skor 4803 skor, Slingshot Extreme dapat 4387 skor, Wildlife dapat skor 1428 dan Wildlife Extreme dapat skor 496. Sebenarnya untuk performa GPU-nya sih masih oke ya. Gimana buat penggunaan gaming? Nah, kita bahas dulu buat RAM-nya. Jadi untuk Xiaomi Mi 8 Pro ini ada 2 SKU RAM, 6GB itu buat yang versi biasa, dan 8GB buat yang versi Pro-nya. Dan untuk opsi storage-nya cuma ada satu ya, di 128GB doang bre. Dan kalau menambah storage, nggak bisa, karena slotnya cuma ada 2 nano SIM card, nggak ada buat memori SD card-nya bre. Tapi itu udah cukup banget lah ya, 128GB storage. RAM 8GB di 2022 pun masih banyak yang pakai bre. Kalau soal OS-nya, Mi 8 Pro cuma mentok di MIUI 12 bre. User experience-nya sih biasa aja menurut saya. Masih kurang smooth, padahal udah pakai Super AMOLED loh. Buat gaming, di sini saya ada tes 5 game populer yang sering dimainkan kayak PUBG Mobile, COD Mobile, Apex Legends Mobile, Mobile Legends, sama Genshin Impact. 6 ding, sama Aspal 9. Pertama ada PUBG Mobile, dapat settingan grafik smooth, frame rate-nya extreme, atau grafik HDR, frame rate-nya ultra. Udah mantap banget lah buat nge-PUBG mah. Kalau mau lancar 60 FPS, pakai settingan grafiknya smooth, frame rate-nya extreme deh. Kalau kalian pakai grafik HDR, frame rate-nya ultra, cuma dapat 45-50an FPS aja. Tapi grafiknya jadi lebih bagus kan? Gironya juga enak, ya rasa-rasa flagship lah bre. Game kedua ada COD Mobile, dapat grafiknya high di frame rate max, atau grafiknya very high dan frame rate-nya very high juga bre. Dan anti-aliasingnya on, lancar banget tanpa kendala, tanpa stuttering. Pakai grafik high frame rate max, dapat 60 FPS tanpa stuttering juga bre. Game ketiga ada game favorit saya, yaitu Apex Legends di versi mobile-nya. Dapat settingan grafik normal, frame rate-nya ultra, dan grafik Extreme HD, frame rate-nya very high. Dan di Apex Legends ini ada indikator FPS-nya bre, jadi kita bisa lihat tuh. Pas kita pakai grafik normal, frame rate-nya ultra, lancar banget tanpa stuttering. Mantep banget dah Apex Legends di sini. 60 FPS nggak kemana. Tapi kalau kita pakai grafiknya Extreme HD, frame rate-nya very high, FPS-nya tuh naik turun ya. Kadang drop ke 35an FPS pas fighting. Tapi kadang stabil juga di 50an FPS mentok. Dan game ketiga ada Mobile Legends. Dapat grafik ultra, frame rate-nya high. Buat game Mobile Legends, nggak perlu khawatir nge-lag, lancar jaya 60 FPS tanpa stuttering juga. Game selanjutnya ada Aspal 9, game racing yang cukup berat juga nih grafiknya. Dapat setting grafik high quality dan 60 FPS, buat performanya gokil banget. Nggak nge-lag sama sekali, lancar 60 FPS juga. Bahkan sambil nge-record pun nggak ada drop FPS pas banyak scene tabrakan atau yang ngeluarin efek yang banyak. Masih sangat nyaman dan playable buat main game Aspal 9 ini. Dan game terakhir, the one and only game paling berat, yaitu Genshin Impact. Dapat settingan grafik medium di 60 FPS, blurnya off, bloomnya off, dan pakai anti-aliasing TAA. Performanya ternyata di luar ekspektasi saya bre. 40-50 FPS nggak kemana lah, lancar dan stabil. Kalau ngomongin stutter gitu, paling bisa dihitung jari lah. Ya pasti ada stutter, cuma sedikit banget. Jarang banget ngalamin stutter walaupun di fight scene yang banyak efek-efeknya. Pokoknya kalau udah bisa main Genshin Impact, lancar, nih HP aman pokoknya. Tapi apakah dipakai buat main game ini panas? Jawabannya panas. Karena Snapdragon 835, 845, 855 itu terkenal dengan chipset yang panas bre. Apalagi nih HP bahannya kayak Mika gitu kan. Sebenarnya buat main Mobile Legends, PUBG Mobile, ataupun COD Mobile itu masih aman lah, kayak anget-anget biasa gitu. Tapi pas udah dipakein main game Apex Legends Mobile, terus Aspal 9 sama Genshin Impact, itu berasa panas. Ini beneran panas pak. Jadi pas dipakai di jari ini nih kiri, itu berasa banget nggak nyamannya, karena memang panas kan. Dan memang saya main
mainnya nggak pakai case. Kalau pakai case malah makin bahaya gitu kan, karena panas gitu, overheat gitu. Ya perlu dipertimbangkan lagi lah kalau buat main game berat gitu. Sebenarnya malah lancar-lancar aja, tapi panasnya itu. Atau kalian bisa pakai cooling third party ya buat nanganin panasnya ini. Lanjut ke pembahasan baterai. Saya tuh masih nggak habis pikir ya, masih bingung gitu. Kenapa HP flagship itu baterainya kecil? Atau mungkin ya buat ngejaga desainnya lebih bagus gitu, makanya pakai baterai seumprit. Manuk akal sih bre. Tapi tetap aja istilah HP flagship sebagai sobat powerbank nggak bisa lepas dari Xiaomi Mi 8 Pro ini yang kapasitas baterainya cuma 3000 mAh. Ada sih X flagship yang baterainya cukup aman. Kalian bisa pertimbangkan Pocophone series bre. BTW, screen on time dari Mi 8 Pro ini saya tes dengan panjer video YouTube 1080p dengan settingan brightness 50% dan volume level 50% pakai koneksi WiFi, bisa dapat 5 jam 23 menit. Lumayan loh ini buat kelasan HP yang umurnya udah 4 tahun ini. Mungkin ya kalau dipakai buat penggunaan casual kayak scrolling TikTok, sosmed, Instagram, atau sekedar buat balesin WA atau ya jepret-jepret foto, mungkin penggunaan atau screen on time-nya bisa naik 6-7 jam lah ya. Tapi lain cerita lagi kalau kalian pakai buat gaming. Lihat aja nih, main Asphalt 9 5 menit dari 94% turun ke 87%, ngabisin baterai 7%. Main Genshin Impact 10 menit dari 82% turun ke 63%, ngabisin baterai 19% bre. Buat main COD Mobile 5 menit dari 56% turun ke 48%, ngabisin baterai 8%. Main Apex Legends 5 menit dari 34% turun ke 27%, ngabisin baterai 7%. Lumayan nguras baterai juga kan buat main game. Dan buat ngimbangin baterainya yang kecil, biasanya HP flagship dulu tuh dikasih charger yang fast charging lah gitu. Tapi ini cuma 18 watt pak. Ya, Mi 8 Pro ini cuma mentok 18 watt doang chargingnya. Dan ini hasilnya ya, buat ngecharge dari 5% sampai 98% butuh waktu 1 jam 12 menit. Ternyata lumayan kenceng ya, karena memang cuma 3000 mAh pak. Setengah jam 50% nggak kemana tuh. Ya, kalau bisa dibilang ini lebih kenceng daripada Samsung A52s 5G kemarin ya. Karena baterainya cuma 3000 mAh. Kalau Samsung kemarin kan 4500 mAh. Jadi ya beda lah. Perihal kamera gimana? Jujur, persaingan kamera di tahun 2018 waktu lalu itu persaingannya oke banget ya. Mereka tuh nggak perlu gimmick megapiksel yang besar sampai ratusan megapiksel gitu kan, buat saingan sama yang lain gitu loh. Contohnya kayak Mi 8 Pro ini bre. Cukup pakai sensor dari Sony IMX363 beresolusi 12 megapiksel dengan bukaan f1.8 udah berani ya nantangin hasil jepretannya iPhone X pada saat itu yang 12 megapiksel juga. Fitur OIS di lensa utamanya juga ngebantu banget buat ngestabilin hasil jepretan. Sedangkan lensa keduanya merupakan lensa tele yang bisa 2 kali optical zoom. Pakai sensor dari Samsung S5K3M3 beresolusi 12 megapiksel juga, tapi bukannya di f2.4. Buat kamera selfie, Xiaomi menyematkan satu lensa beresolusi 20 megapiksel dengan desain knot atau poni lebar. Yap, sekali lagi iPhone X wannabe kan. Buat hasil jepretannya sih, ya oke lah. Tone warnanya oke, saturasinya bagus, detailnya juga clear, kontrasnya juga nggak berlebihan. Cuma kadang mode auto dan night modenya tuh nggak konsisten hasilnya. Kadang bagus, tapi kadang ya gitu, jelek atau kabur atau blur gitu bre. Mode portraitnya pun ada loh, tapi hasilnya sih biasa aja. Detailing rambutnya masih kurang rapih menurut saya. Nah, beda cerita lagi. Kalau urusan perekaman video, Xiaomi Mi 8 Pro ini ajib banget karena udah bisa ngerekam 4K resolusi di 60 fps bre. Tapi kamera belakangnya doang. Kamera depannya mentok di Full HD 30 fps doang. Ya kalian bisa lihat settingannya di video berikut ya. Terus buat slow motion juga bisa ngerekam Full HD di 240 fps. Kalau yang super slow motion bisa turunin ke 720p biar dapat 960 fps. Dan buat hasil perekaman videonya gimana? Coba dah lihat hasilnya di video berikut. Ini dia untuk kualitas perekaman menggunakan kamera belakang atau lensa utamanya di resolusi Full HD 60 fps. Dan ini support juga di resolusi 4K 60 fps juga pak. Jadi langsung aja nanti kita tes dan ini dia untuk kualitasnya. Gimana menurut kalian? Dan ini dia bre untuk kualitas perekaman menggunakan kamera belakang atau lensa utama di resolusi 4K 60 fps coy. Dan untuk lensanya ini udah OIS, jadi lebih stabil perekamannya. Dan gimana menurut kalian untuk kualitasnya? Coba dah tulis di kolom komentar.
Sayangnya bre, untuk kamera depan itu cuma di resolusi Full HD, itu pun cuma di lock di 30 fps, nggak bisa 60 fps, sayang banget ya. Padahal kamera belakangnya tuh udah bagus banget loh. Cuma ya kayak gini lah untuk kualitasnya pak. Oke bre, ini adalah kualitas perekaman menggunakan kamera depan di resolusi Full HD 30 fps doang maksimalnya pak. Dan ini nggak ada OIS atau AIS ya. Ya beginilah. Dan itu dia bre, sekarang kita masuk ke penutupan atau endingnya. Dan kesimpulan menurut saya mengenai Xiaomi Mi 8 Pro ini yang Explorer Edition ya, ya menurut saya sih masih bagus di tahun ini, walaupun umurnya udah 4 tahun ya, dari 2018 gitu loh. Dari mulai performanya yang masih bagus, hasil kameranya ya oke lah, dan udah ada OIS-nya juga, layarnya mantep, udah Super AMOLED HDR10, dan untuk varian yang ini desainnya cakep banget, udah NFC itu udah pasti, dan udah dual GPS supaya lebih akurat. Dan jangan lupa juga, ini fingerprintnya udah in display pak, udah di layar, nggak di belakang lagi. Oh ya bre, sampai lupa, ini HP bisa nge-record game yang kalian mainkan ya. Jadi kalian nggak perlu install third party software buat yang record game kalian, dan hasilnya juga lumayan bagus pak. Dan untuk kekurangannya sendiri gimana ngap dari Mi 8 Pro ini? Pertama, baterainya kecil, cuma 3000 mAh. Tapi buat ukuran HP 4 tahun lalu, ini baterai masih awet pak. Screen on time-nya masih 5 jam lebih lagi. Terus juga untuk panasnya mengganggu banget pak. Dan ya speakernya ini masih mono ya, belum stereo ya. Dan speakernya kalau kita lagi main game ketutup, jadi percuma juga speakernya ketutup di bawah gitu kan. Dan dia nggak bisa nambah memori SD card karena cuma dual nano SIM. Dan pastinya MIUI-nya dari Xiaomi ini ada iklannya. Itu saya benci banget, pas lagi install aja ada iklannya. Gimana nih Xiaomi? Jadi ya untuk kekurangannya kalian udah tahu lah ya tadi ya. Dan kira-kira itu dia review dari saya mengenai Xiaomi Mi 8 Pro ini yang Explorer Edition. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Ya menurut saya ini HP masih worth it buat dipakai di tahun 2022 ini, asalkan ya kalian mempertimbangkan kekurangannya tadi. Ini HP mau kujual harganya sekitar 3 jutaan di toko saya. Langsung aja klik link di video ini kalau kalian mau beli HP ini. Masih lengkap banget, masih mantap banget, masih mulus banget juga. Jadi ya udah, kalau kalian mau beli, beli aja supaya saya bisa beli HP lain buat di-review lagi, Pak. Oke? Jadi itu dia, like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Selfie yang selalu di channel mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.